Perdebatan Mihawk dan Shanks ini udah ke level yang sangat toksik menurut gua. Setoksik sampai ada member Discord gua ngeklaim bahwa Mihawk itu hanya setara Yonko Commander, which is sangat tolol menurut gua. Giliran orang ini gua ajak debat, orangnya kabur. Karena cacat logikanya tuh kebangetan. Dia berlindung di balik grup WA-nya yang isinya tuh orang tolol semua juga, yang ujung-ujungnya mencari pembelaan dari judge yang dia bilang itu harus admin IBR biar valid. Nah, digadang-gadang lama dia bahwa dia nggak mau debat kalau nggak ada si admin IBR ini. Akhirnya karena adminnya ini nggak nongol-nongol, ya kita mulai aja debatnya tanpa si admin. Singkat cerita, dia tuh kalah debat dan kabur. Nah, giliran suatu ketika anak IBR ini muncul di grup dan teman grupnya si tolol itu juga datang ke Discord buat discuss sama gua. Ternyata malah backfire ke si tolol Tatsumi ini dan ketahuan bahwa emang secacat logika itu dia. Lu bisa baca statement gua komplitnya di sini, tapi ya anggap aja itu intermezzo. Intinya, Mihawk dan Shanks ini bikin fanbase-nya tuh toxic, dan di sini gua mau coba jabarin level kekuatan mereka berdua pure dari POV gua, yaitu seorang penyepong Shanks. Lu tidak bisa membantah narasi Oda. Ini udah merupakan suatu aturan yang nggak tertulis bahwa lu nggak bisa bantah apa yang Oda bilang tentang narasi power level sampai ada bukti fit yang lu bisa compare secara direct atau langsung dari karakter-karakter tersebut. Gua kasih contoh. Sebelum time skip, kita dikasih tahu oleh Garp bahwa semua Yonko itu setara, dimana dia pakai pendekatan yaitu selevel dengan Whitebird. Jadi pada saat itu, asumsi headcanon kita bahwa Kaido itu setara dengan Shanks, maupun Big Mom itu setara dengan Shanks juga. That's it. Itu adalah narasi yang tak terbantahkan. Until semakin kesini, semakin kelihatan kan fit antara masing-masing Yonko ini, sampai kita bisa melakukan direct comparison antara fit masing-masing Yonko itu, sehingga dari situ kita bisa uji kevalidan narasi yang disampaikan Oda. Apakah masih valid atau enggak dalam case ini? Apakah benar-benar masih setara atau enggak? Contohnya misalkan kayak Kaido dan Shanks dalam segi haki. Dulunya kan kita berpikir bahwa haki mereka itu adalah setara. Namun semakin kesini, kita semakin melihat bahwa di satu sisi, kita punya Shanks yang bisa ngintip belasan hingga puluhan detik ke masa depan. Tapi di sisi lain, kita punya Kaido yang even ngedetek Momo aja nggak bisa, sehingga dia kena gigit sama bocah umur 8 tahun. Di satu sisi, kita punya Shanks yang bisa nge-one shot seluruh kru dari Captain Kid. Tapi di sisi lain, kita punya Kaido yang untuk nge-one shot Kinemon aja pakai Advance Haoshoku itu nggak sanggup. Bisa lihat dari gambar ini, Kinemon sampai bonyok setengah badannya, tapi nggak mati dan nggak kena one shot kill. Nah, di sini kan kita benar-benar punya komparasi yang apple to apple antara haki Shanks dan haki Kaido. Ketika lu sudah punya direct comparison seperti ini, barulah lu bisa membantah narasi yang tadinya di-build up oleh Oda, either masih valid atau udah enggak. Kalau misalkan lu nggak punya fit yang apple to apple antara dua karakter yang ingin lu sandingkan, secara narasi impossible untuk lu bisa bantah narasi yang telah di-build up oleh Oda. Gua kasih dua contoh di sini. Yang pertama adalah Roger dan Whitebeard. Secara narasi ini tak terbantahkan bahwa Whitebeard dan Roger, siapapun yang menang akan extreme div pertarungannya. Tapi di sisi lain, kita sudah punya beberapa fit output damage dari Whitebeard, di mana dia benar-benar bisa ngancurin pulau. Nah, orang yang ignoran dan tolol pasti akan berasumsi bahwa karena Whitebeard punya fit ngancurin pulau dan damage-nya itu sangat tinggi, otomatis dia akan menang lawan Roger. Jelas ini salah. Karena narasi dari Oda di mana mereka berdua itu setara masih belum terbantahkan. Karena Roger belum punya fit on screen yang bisa apple to apple disandingkan dengan Whitebeard. Kedua, Garp dan Roger. Secara narasi juga, ini tak terbantahkan juga bahwa Roger dan Garp itu setara dan siapapun yang menang juga udah pasti pertarungannya akan extreme div. Di satu sisi, Roger belum punya fit apa-apa nih, tapi Garp udah. Dan bahkan scale hakinya itu bisa sampai ke island level. Kalian bisa lihat ketika dia pakai Galaxy Divide. Hampir sepulau tuh hancur. Dan bahkan output hakinya itu bisa muat 80 kali Kaido di dalam. Apakah dengan ini gua akan semata-mata bilang bahwa Garp otomatis lebih kuat dari Roger hanya karena Garp udah punya fit ngancurin pulau sedangkan Roger ngebunuh Oden aja nggak sanggup? Ya enggak dong, karena mereka berdua belum punya fit yang bisa di-compare secara apple to apple.
Sampai sini gue harap kalian paham, intinya statement apapun dari Oda selama belum bisa dibantah dengan sebuah feat yang bisa di-compare secara apple to apple akan selalu valid, seperti analogi Yonko yang setara yang tadi gue bilang. Dari sini kita baru bahas lagi topik utama kita, yaitu Mihawk dan Shanks. Secara narasi, sebenci-bencinya gue terhadap Mihawk karena gue merupakan penyepong Shanks sendiri, narasinya itu merujuk ke Mihawk lebih kuat dari Shanks. Disinilah penyepong Shanks termasuk gua akan menyerang dalam segi Mihawk kan cuma lebih kuat dalam teknik berpedang, tapi kalau haki otomatis lebih kuat Shanks. Nah, awalnya gua berpikiran seperti itu juga, tapi semakin gua telaat, ternyata gua yang goblok. Teknik berpedang dan haki itu adalah suatu kesatuan di One Piece yang tidak dapat dipisahkan. Sebelum gua lanjut penjelasannya, analoginya itu seperti teknik Hashoken dari Sai atau mungkin Ryusoken dari Sabo. Nah, kalau kalian lihat, Ryusoken pada Sabo itu dasarnya kan menerapkan teknik bertarung semacam cakar yang dikombinasikan dengan Busoshoku Haki. Dan bahkan teknik Ryu no Ibuki yang digunakan Sabo dalam pertarungan Colosseum di Dressrosa itu sama banget persis konsepnya dengan Advanced Busoshoku Internal Destruction, di mana Colosseum itu dihancurin dari dalam tepat di inti dari altarnya. Pertanyaan sekarang, apakah tanpa haki, Ryusoken itu bisa eksis? Tidak. Karena secara fundamental, teknik ini otomatis akan kehilangan attacking powernya yang berasal dari haki dan even advance haki yang diaplikasikan. Hal ini sama persis juga dengan swordsmanship. Kenapa? Karena secara basic fundamental aja, bahkan dalam segi kode etika dalam berpedang, ketika lu ada goresan di pedang lu, itu akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa. Dari mana gua tahu itu? Karena Mihawk sendiri yang bilang. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa haki dan teknik berpedang itu adalah suatu kesatuan yang lu tidak bisa pisahkan. Karena tanpa adanya kombinasi dengan haki, swordsmanship tidak bisa berdiri secara independen. Masih bingung? Gampangnya gini. 1. Tanpa haki tidak akan ada yang namanya Kokuto. 2. Tanpa haki, pedang bisa tergores dan even bisa patah. Dan itu sangat bertentangan dengan kode etik para petarung pedang dalam segi harga diri. Dan yang ketiga, tanpa haki, seorang petarung pedang akan kehilangan semua damage yang dihasilkannya, apalagi kalau petarung pedangnya itu tidak punya buah iblis sama sekali. Ibaratnya lu bayangin aja lah, misalkan Oden punya teknik berpedang yang kuat, terus dia ngelawan Kaido. Apakah Kaido bisa keiris pakai teknik berpedangnya doang yang lu anggap tidak digabungkan dengan haki? Tidak. Dari sini kita tarik kesimpulan bahwa haki dan swordsmanship itu adalah suatu kesatuan. Dan yang punya titel World's Strongest Swordsman adalah Mihawk, bukan Shanks. Dan selain titel itu, dia juga punya Saijo Owazamodo yang berhasil diubah menjadi sebuah Kokuto. Prosesnya gimana? Nggak ada yang tahu. Ya bisa aja mungkin cuma dicat warna hitam. Tapi jokes aside, tidak ada satu orang pun di dunia One Piece dari dulu sampai sekarang yang bisa mengubah Saijo Owazamono menjadi Kokuto. Even Ryuma yang dijuluki Dewa Pedang, walaupun dia punya Kokuto, tapi itu hanya Great Owazamono di mana satu tingkat di bawah Yoru. Kemudian balik lagi ke poin gue yang pertama, setoksik apapun kita mau sefong hakinya Shanks yang sangat kuat itu, berdasarkan narasi, mereka berdua itu at least setara, walaupun aslinya narasinya itu mengarah ke Mihawk lebih kuat. Tapi for the sake of argument, anggaplah mereka tuh setara. Berarti kalau setara, apapun yang Shanks bisa lempar ke Mihawk, otomatis Mihawk bisa at least menyeimbangi itu. Taruhlah kita se-ekstrim itu menyefong Shanks dengan bilang bahwa Shanks punya Haoshoku tapi Mihawk nggak punya, itu justru hanya akan lebih bikin Mihawk itu lebih kelihatan impresif. Karena kalau Mihawk nggak punya Haoshoku, berarti dia menyeimbangi Haoshoku Shanks yang udah sekuat itu hanya pakai Busoshoku doang dong. Gila banget dong berarti Mihawk. Belum lagi kalau kita mau cocok logiin timeline di One Piece, di mana Mihawk itu adalah rivalnya Shanks ketika dia masih punya dua tangan kan. Ini makin gila lagi nih, kalian dengar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di saat Shanks masih punya dua tangan, berarti dia kan masih punya tato abyss di tangan kirinya. Dan sejauh ini, tato tersebut nge-link ke kekuatannya Imu, yaitu portal dan regenerasi. Ini lebih impresif lagi anjir si Mihawk kalau ini beneran real, karena dia bisa menjadi rival dan setara dengan Shanks yang punya regenerasi Imu. Dan semua yang barusan gua sebutin tentang Mihawk A, Mihawk B, Mihawk C, itu kita belum bisa bantah hanya dengan menggunakan fitnya Shanks. Lu nggak bisa, atau gua nggak bisa dengan tololnya ngebantah bahwa
Tolol lu, masa Mihawk setara sama Shanks? Shanks aja bisa one shot kid, sedangkan Mihawk ditahan imbang sama Vista. Ya masalah Mihawk ditahan imbang oleh Vista lah dan lain-lain itu anggap aja gue mau tutup mata di sini seakan-akan gue nggak dengar. Karena orang tolol pun bahkan istri gue aja yang sangat awam dalam One Piece itu bisa langsung narik kesimpulan bahwa Mihawk not even bertarung serius di Marineford. Semua serangannya itu tanpa nama. Belum ada satupun feat dari Mihawk yang benar-benar apple to apple dengan Shanks, dimana kita bisa tarik kesimpulan ini. Makanya sampai detik ini Mihawk masih setara dengan Shanks dengan penekanan bahwa Mihawk lebih sedikit kuat dari Shanks secara narasi. Ekuivalennya ya sama aja seperti lu nggak bisa bilang Whitebeard atau Garp mentah-mentah lebih kuat dari Roger hanya karena dia punya feat ngancurin pulau dan Roger tuh enggak. Seperti biasa pasti akan banyak hate comment, rasis dan bahkan hateful. Seperti biasa juga kalau kalian merasa tidak terima dan punya pendapat sendiri, silakan masuk Discord dan debatin gua, tag gua atau DM gua di situ. Gua tidak akan melayani debat teks komen-komenan karena kehidupan gua bukan hanya di One Piece doang dan bakal sangat susah untuk menyamakan pikiran kalau debatnya itu pakai teks-teksan. Gue udah coba sama orang-orang semua pakai voice aja itu susah banget untuk ngasih paham mereka tentang basic konsep sama seperti si tolol Tatsumi yang gue mention di awal video tadi. Jadi kalau kalian mau debat, masuk Discord, debat paling sejam 2 jam kelar. Sampai ketemu di video berikutnya.